Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Saudi tahun 1923-24 terjadi pemberontakan Wahabi, mereka menang mengendalikan Saudi, memimpin Saudi. Menang karena disokong Inggris, Perancis. Ulama-ulama Indonesia yang ketika itu mondok di Mekah segera pulang dan bawa kitab-kitab itu. Mbah Hashim As'ari, Mbah Wahab, Mbah Bisri, Syekhona, Mbah Hasan Ginggong, Mbah Ridwan Blitar, Kang Mas Roziki, dulu juga di Mekah sekitar 7 tahun. Mbah Munawir Kerapia, Mbah Zubair, abahnya Mbah Maimun Zubair, dan yang lain-lain, dulu mondok di sana. Begitu Arab rame-rame mereka pulang. Apa itu? Kitab Bukhari Muslim tafsir setelah Wahabi menang di sana dimusnahkan. Lalu dicetak kitab baru yang sudah dirubah-rubah. Di Indonesia ini kitab-kitab itu diselamatkan. Santri-santri dalam jumlah ratusan bawa ribuan kitab berdus-dus itu dibawa pulang ke Indonesia, dan sampai sekarang Sahih Bukhari itu masih ada. Sampai sekarang Ibnu Katsir versi lawas itu masih ada. Sampai sekarang Bulughul Maram, Subulus Salam versi lawas itu masih ada. Yang di sana sudah dimusnahkan. Apa itu? Negeri ini wajib dijaga. Sebab negeri ini tempat Allah menyelamatkan ribuan kitab Sahih Bukhari Muslim. Negeri ini tempat Allah menyelamatkan ribuan naskah tafsir yang di Arab sana sudah dimusnahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat. Kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, cuplikan video yang berisi bahwa Wahabi membakar kitab Sahih Bukhari Muslim. Ini disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Sobat-sobat, ya, sobat-sobat semua, baik yang pro maupun yang kontra, sudah tahu siapakah beliau ini. Luar biasa, sobat-sobat, ya. Ini hal yang sangat luar biasa, kan? Nah, bagi yang cerdas dan menggunakan akal sehatnya, ya pasti sudah bisa menyimpulkan ini kebohongan, ini adalah dusta, ini adalah fitnah, ya. Tetapi bagi mereka yang cerdas tetapi tidak menggunakan akal sehatnya, dia akan menerima. Apalagi ya pengikut Kiai Haji Marzuki Mustamar. Nah, kenapa saya katakan orang yang cerdas tidak menggunakan akal sehatnya? Ya karena kan banyak orang yang cerdas karena tidak menggunakan akal sehatnya, akhirnya kan taklid buta, mempercayai apapun yang disampaikan oleh panutan mereka. Meskipun ya tidak perlu kita menjadi seorang peneliti, seorang pengamat, ya katakanlah pengamat sejarah, ya, untuk mengetahui ya kedustaan seperti yang disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Kalau yang cerdas dan tidak menggunakan akal sehatnya, bagaimana pula yang tidak cerdas? Ya, katakanlah yang awam, katakanlah yang bodoh, ya tambah.
ya, mereka akan yakin 100%, ya, cerita-cerita seperti itu, dongeng-dongeng seperti itu, fitnah seperti itu. Nah, tetapi sobat-sobat, ya, meskipun, ya, orang dengan kecerdasan yang standar sudah bisa menyimpulkan bahwa ini dusta, namun, ya, tentu saja mereka akan berkilah, akan meminta bukti kalau kita katakan itu adalah dusta, itu adalah kebohongan, itu adalah fitnah. Oke lah. Nah, kalau mereka, ya, ingin bukti bahwa ini kebohongan, ini kedustaan, ini fitnah. Nah, coba kita simak, ya, apa yang disampaikan oleh Ustadz Zainal Abidin dalam sebuah dialog yang membicarakan masalah yang disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Sobat-sobat, ini, ya, videonya. Yang tadi itu mungkin ahli-ahli sejarah yang menjungkir balikan fakta ini mau menggelari beliau ini sebagai pencetus syariah gitu loh, Ustaz. Sesuai dengan khilafah dan seterusnya. Bagaimana, Ustaz? Iya, memang begitu, ya. Kalau kita lihat mereka itu ketika mencoba untuk menggoreng, pasti mengambil spot-spot isu yang paling bisa, ya, yang bisa menarik para pengikutnya, membikin panas bukan hanya menarik, ya. Jadi sehingga mereka itu dengan serta-merta langsung benci, langsung antipati, ya. Contoh kecil aja bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau Wahabi dituduh membakar ribuan kitab para ulama. Masya Allah. Mengganti versi lawas dengan versi yang baru. Nah, ini kan hoax. Ya coba kita sekarang ini coba kasih contoh, ya. Kita kasih contoh satu, Sahih Bukhari katanya. Ya, di antara buku-buku yang dibakar habis oleh Wahabi adalah Sahih Bukhari. Kemudian diganti versi lama. Ayo kita coba uji, ya. Yang kita ambil pertama cetakan versi Wahabi. Ini yaitu Maktabatur Rush, ya. Di mana, ya, ini dicetak di Riyadh. Di Riyadh, di Saudi, ya. Ini adalah Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, ya. Ini ketika kita buka ngacak aja, coba. Sekarang kita ambil hadis yang ke-7. Kita Bad'il Wahyi, ya. Oke. Kita sekarang ambil ini versi Beirut. Ya. Versi Beirut. Libanon, ya. Ya, ini artinya kita ambil matannya, bukan isinya. Nanti isinya kita bedah tersendiri, insya Allah. Cetakan yang lain. Ya, kita ambil sekarang ini buku ini Darul Fikr, Lebanon lagi ini, Beirut, ya. Kita ambil hadis yang ke-7 lagi. Apakah sama? Ya. Hadis yang ke-7 yang keluarkan oleh beliau juga sama, ya. Ini, ya. Kita ke-7. Haddatsana Abul Yaman Al-Hakam bin Rafi'. Sama. Hadis tentang qala akhbarana Syu'aib 'an Az-Zuhri qala akhbarani Ubaidillah ibnu Ubaid ibnu Utbah ibnu Mas'ud anna Abdullah ibnu Abbas akhbaru anna Abu Sufyan. Kisahnya Abu Sufyan yang menemui Heraklius. Ya. Ini juga sama. Haddatsana Abul Yaman Al-Hakam ibnu Nafi' qala akhbarana Syu'aib 'an Az-Zuhri qala akhbarani. Sama, ya. Terus kemudian kita ambil lagi ini versi, ya. Ini versi Kutubus Sittah dicetak semuanya di sini, ya. Kita ambil, ya, secara acak nanti. Ini terbitan Riyadh. Ya, versi lain, ya. Kita ambil sekarang ini hadis yang ke-7. Apakah sama? Apa ada perubahan, ya? Ini kita buktikan biar
Jangan sekarang melempar opini, Katanya. kemudian tanpa bukti, seakan-akan iya, seakan-akan ada, sehingga orang awam yang nggak ngerti, Ikut-ikutan. abang kuningnya Sahih Bukhari, iya aja. Apalagi dia sebagai seorang yang dianggap memiliki otoritas di komunitas itu. Nah ini kan bahaya. Nah kita ambil sekarang hadis yang ketujuh. Haddasana Abul Yaman, sama, ya. Hadis yang ketujuh, haddasana Abul Yaman Al-Hakam ibnu Rafi qala akhbarana Syu'aib an Zuhri qala akhbarani Ubaidillah ibnu Abdullah ibnu Utbah ibnu Mas'ud anna Abdullah ibnu Abbas akhbarahu anna Aba Sufyan. Sama semua. Ya kita ini versi 1, 2, 3. Kita ambil lagi versi ya. Ini Darut Thayyibah ya, Darut Thayyibah. Apa namanya? Mana, Ustaz? Darut Thayyibah ini ya. Di dalam kitab ini udah tayamum. Yang pertama mana? Kita ambil ini dulu. Yang pertama. Yang pertama mana? Ini Ustaz. Ini dulu. Pertama. Fathul Bari ya. Ini Darur Rayyan. Darur Rayyan terbitan Al-Kairo. Ya, Kairo Mesir. ini, Mesir ya. Coba kita apakah beda ya terbitan-terbitan tersebut satu dengan yang lainnya? Ini pertama. Ya. Kita ambil yang ketujuh. Secara urutan ngaca enggak gitu loh. Sehingga kita tidak omong doang, kita sekarang ini tidak melempar opini seakan-akan ada. Padahal itu tidak ada. Ini kan bahaya. Inilah yang disebut dengan isu. Kalau kita percaya nggak percaya, isu itu ada. Digulirkan untuk menjatuhkan. Digulirkan hanya untuk menggosok-gosok kalangan awam. Nih yang ketujuh. Baik. Urutan ketujuh, haddasana Abul Yaman, Hakam ibnu Nafi, qala akhbarana Syu'aib, an Zuhri qala akhbarani Ubaidillah ibnu Abdullah ibnu Utbah ibnu Mas'ud, anna Abdullah ibnu Abbas akhbarahu anna Aba Sufyan ibnu Harb akhbarahu anna Hiraql. Masya Allah. Jadi sekian versi. Bahkan sekarang kita juga ada Darul Hadis Kairo. Baik, ya. Hadis Kairo. Kita sekarang ambil sampel tentang Kitabus Shalah ya. Kitabus Shalah, kitab salat. Yang pertama tentang Mawaqitus Shalah ya. Kitabus Shalah yang diangkat hadis 521. Haddasana Abdullah ibnu Maslamah qala qara'tu ala Malik an Ibnu Syihab anna Umar ibnu Abdul Aziz akhara shalah. Kita ambil ini ya sekarang. Sekarang kita ambil bab yang kedua. Mana Kedua, ada yang Ustaz, ya? kedua? Ini kedua nih, Ustaz. Oh ya, kedua. Kitabus Shalah. Hadis 521 ya. Kita baca 521. Nah, 521 juga sama. Versi Mesir ya. Ya. 521 haddasana Abdullah ibnu Maslamah. Abdullah ibnu Maslamah qala qara'tu ala Malik an Ibnu Syihab anna Umar ibnu Abdul Aziz akhara shalah yauman. Sama, Ustaz ya. Jadi sekarang ini versi yang lawas mana, yang baru yang mana, sehingga kita ini jangan sampai melempar opini hanya untuk manas-manasi umat. Kita ini dipercaya apalagi sebagai orang yang punya otoritatif. Kan bahaya itu kan. Tidak dewasa, Ustaz. Iya, itu kita ambil juga sekarang versi Darut Thayyibah. Darut Thayyibah ini cetakan mana ini? Darut Thayyibah. Darut Thayyibah cetakan Al-Mamlakah Arabiyah Saudiyah. Ini versi Wahabi kalau menurut mereka. Coba kita ambil hadis 521 ya. 521. Yaitu. Ini hadis ya. 521 sama haddasana Abdullah ibnu Maslamah qala qara'tu ala Malik an Ibnu Syihab anna Umar ibnu Abdul Aziz akhra shalah. Jadi intinya semua versi dari berbagai macam cetakan beda penerbit, beda negara, nggak ada perbedaan. Berbagai generasi pun. Berbagai generasi. Dan ini hanya saya kasih sampel saja. Kalau kita sekarang ini
Semua bandingkan kitab-kitab yang lainnya ini. Dari mulai katanya Ibnu Katsir. Kita cek. Kita bisa compare. Kita ambil sampel dari setiap cetakan. Terus kemudian kita buka sekarang per ayat. Baik. Terus kemudian tafsirnya Ibnu Katsir apakah berbeda? Baik. Inilah yang kita ketika bicara sejarah itu fakta. Ketika kita bicara masalah kebenaran argumen itu data. Data. Fakta dan data itulah merupakan suatu perkara yang fardhu ain di dalam bicara masalah sejarah. Nah, jadi jelas sobat-sobat ya. Yang disampaikan Kiai Haji Marzuki Mustamar itu hanya dongeng. Ya, tanpa bukti. Bahkan lemah argumentasi. Ya. Nah, kan luar biasa sobat-sobat. Seorang seperti Kiai Haji Marzuki Mustamar ya menyampaikan hal yang dusta, hal yang kebohongan dan fitnah. Ya. Apakah ini karena ketidaktahuan beliau atau kesengajaan? Nah, silakan sobat-sobat baik yang kontra maupun yang pro menjawabnya. Ya. Demikian sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.